Apa dia makan ini ya boleh pintar begini? Kalau Dia bisa punya dibilang, Putra curiosity memiliki kemampuan kali. membobol situs dan bisa mencuri data-datanya. Wih. Namun, Putra lebih memilih menjadi bug hunter, yaitu penemu kecacatan atau celah pada suatu. Halo, welcome back to our channel guys. Hari ini kita bersama anak saya Abel Abel, dan kita mereaksi lagi to video dalam channel. pantesnya aja. Dan video ini adalah request sama kita ya. So terima kasih banyak-banyak kepada kawan-kawan yang request video ini. Yang kawan-kawan request lagi yang banyak itu ya. Saya harap kamu sabar-sabar saja menunggu di sana. Besok-besok lusa-lusa kita upload juga ya guys. Iya. So hari ini kita duluan tengok dulu video ini. Hacker 15 tahun. Hack Wah. situs NASA 6 hacker Indonesia kelas dewa. Wah, rupanya banyak betul hackers di Indonesia. Wah, jangan hack channel ini ya, masih kecil. No. Oke guys, yang 15 tahun ini yang bahaya, budak-budal ini. Wah, jangan hack kita punya channel ya guys. Oke, untuk kita nih membuang masa, kita pun excited sudah tengok video ini ya. In 1, 2, 3 kita play video ini. Pantesnya aja. Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantesnya Aja. Hacker adalah orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, serta menerobos masuk ke dalam sistem komputer dan jaringan, baik untuk keuntungan pribadi atau dimotivasi oleh tantangan. Nah, ada dua macam hacker nih, yaitu white hat dan black hat. Pasti pada tahu kan? Betul-betul hacker. White hat adalah orang yang memiliki Kenapa keahlian dalam static bidang gitu? komputer dan juga mampu membuat program komputer yang lebih baik daripada yang telah dirancang sebelumnya dan juga tanpa merusaknya. Nah, sedangkan black hat itu kebalikannya. Ada Peretas yang dua mengakibatkan jenis kerugian hacker. pihak tertentu seperti mengubah tampilan situs suatu website, di phishing, menyisipkan kode-kode virus, dan menggunakan celah-celah keamanan yang belum diperbaiki. Satu bagus, satu jahat. Memang begitu bahkan. Membuat software yaitu bug untuk menyusup serta merusak suatu sistem. Nah, kali ini Pantesnya Aja akan membahas 6 hacker yang keren di Indonesia. Pantesnya aja. 6. Nah, Sultan Haikal. ada perempuan. Enem. Sultan Haikal merupakan salah satu anggota dari grup Sultan? hackers Gantengers Crew Namanya yang ditangkap karena kejadian keren loh, yaitu meretas website besar di Indonesia, Tiket.com, yang dirugikan sebesar 4,1 miliar rupiah dan juga Alah. website Citylink yang dirugikan 2 miliar rupiah. Wah, Alamak. gede banget ya. Yang mana Sedih. dari hasil aksi pembobolan ini, kawanan pelaku kemudian menjual tiket-tiket curian tersebut ke masyarakat untuk menarik minat pembeli. Mereka menjualnya dengan harga diskon 30-40%. Wah. Wah, otak bisnis ya. Oh, tapi Yang mendapatkan kisaran 1 miliar dari penjualan tiket tersebut. Serius, keren banget itu. penasaran dia mah Kalaupun Mas lucu kan? Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rikwanto, mengatakan bahwa dari pemeriksaan ketiga tersangka, Haikal selaku pembobolan telah berhasil membobol Haikal, kan? lebih dari 4.600 situs. Di antaranya Wah, situs hebatnya. milik Polri loh, situs milik pemerintah pusat dan daerah, dan juga beberapa situs luar negeri dan bahkan situs ojek online juga loh. Keren kan? Wah, gila tuh. Lol. 5. Yogi Cewek Nugraha. lagi. Yogi Nugraha. Masih muda. Yogi Nugraha yang lebih dikenal dengan nama Bio6 ini pernah membuat heboh Malaysia loh di usianya Hah? yang ke-19 tahun. Yogi pernah mematikan jaringan internet negara jiran tersebut. Wah, beli Kacau ya? nih. Selain Malaysia, Singapura juga menjadi korbannya. Korban apa tuh bang? Korbannya Bio6 nih. Cara menjawab. Nah, banyak data penting nih milik militer Singapura yang dia dapatkan. Setelah Yogi meretas dan masuk ke dalam servernya, kabarnya Yogi juga menjadi salah satu pejuang tanah air yang melawan Australia dalam cyber war beberapa tahun lalu dengan melakukan defacing sekitar 1.700 web dan blog dari negara kanguru itu hanya waktu 2 hari saja. Aduh, keren ya. Uniknya, Gila. Yogi tidak pernah belajar atau kursus secara resmi bagaimana cara untuk melakukan peretasan. Dia Pintar hanya betul belajar nih. secara otodidak Kan? dengan membaca berbagai sumber yang didapatkannya dari Google. Sumpah keren Astaga, banget. dari Google semua. Wih, pintar. Wah, 4. Firmansyah. Dani Firmansyah atau yang dikenal dengan Semua Smaster, mudah-mudahan. dia pernah mencoba mengetes keamanan dari situs kpu.go.id, tapi akhirnya dia gagal. Setelah dia gagal, dia mencobanya lagi nih dengan menembus server tnp.kpu.go.id memakai metode SQL injection. Ketika sudah berada di lingkup server, Snaxer kemudian membuka tampilan ini nama dia 24 pecah masuk, parpol kan? beserta pemilu dan mengganti namanya menjadi nama buah-buahan. Akhirnya,
Aksi ini direspon cepat oleh Satuan Cybercrime Direktorat Research Khusus Ya ini Kepolisian crime pada tanggal betul sudah kan 24 April pecah masuk 2004. lah. Dia didakwa telah melakukan pengerusakan dan masuk secara paksa ke server KPU. Awalnya, aksi Snackser atau Dhani Firmansyah ini dianggap memiliki muatan politis. Namun, karena tidak terbukti dan dia hanya mengatakan bahwa ulahnya itu hanya untuk menguji tingkat keamanan sistem KPU, Betul juga serta lah. sangat kooperatif dalam penyidikan, dia hanya dijatuhi hukuman penjara beberapa bulan saja. 3. Putra Haji Adari. Nah ini yang 15 tahun nih kan. Belakangan ini, warga Indonesia Wow. dihebohkan loh dengan berita terbobolnya situs NASA, yang mana pelakunya merupakan seorang hacker asal Indonesia yang berusia 15 tahun. Nah ini Mungkin udah pada tahu ya. Oke, namanya yaitu Putra Haji Adari, seorang siswa SMP Islam yang bisa dikatakan jauh dari dunia komputer. Namun, Putra memiliki ketertarikan sama dunia programming nih, yang terinspirasi dari tokoh-tokoh dunia seperti 15 Bill Gates tahun. dan Mark. Bahkan, Jim Giovedi dan Kang Ono juga menjadi idolanya. apa Situs dia pemerintah makan aja ini ya bisa boleh dibobol pintar dalam waktu begini. 3 menit. Kalau Dia bisa punya dibilang, Putra curiosity memiliki kemampuan kali. membobol situs dan bisa mencuri data-datanya. Wih. Namun, Putra lebih memilih menjadi bug hunter, yaitu penemu kecacatan atau celah pada suatu website. Oh, Dan oke lah tuh. sekarang Putra bercita-cita nih menjadi programmer seperti para idolanya tadi. Sukses ya untuk Putra. Oke lah tuh kalau begitu kan. 2. Jangan jadi yang Ono Widodo Purbo. Oh ini ada tua sedikit. Ono Widodo Purbo atau yang sering dipanggil Kang Ono ini lahir di Bandung, Jawa Barat. 17 Agustus 1962 Kenapa yang kebanyakan di merupakan Bandung, alumni dari ITB jurusan Teknik Elektro pada tahun 1981. Setelah dia lulus, dia melanjutkan pendidikannya di Kanada dengan beasiswa. Oh, Kang ini Ono pakarnya nih cukup di bidang tinggi teknologi sekolah informasi. dia. Selain pakar, Yang tadi juga 15 dikenal tahun tuh sebagai yang- penulis, pendidik, dan pembicara di acara seminar. Sebagai aktivis, Kang Ono juga dikenal dalam upayanya memperjuangkan Linux. Karya inovatifnya diantara lain adalah Wajan Bolik sebagai upaya koneksi internet murah tanpa kabel untuk menyebarkan internet murah serta penerapan Oh, ini bagus, OpenVPS. Hebat kan? Hebat. Beruntung tuh istri Kang Ono. Linux aja mantap. diperjuangin, apalagi kepada istrinya. Wah, So sweet ya abang. Bukan abang nih, tapi Kang Ono. Tapi itu oke. Dapat internet murah. iya. Ya. 1. Pinter, Nah, ini pinter. satu. Jim Giovedi. Wih lain nama dia. Jim Gyo. Siapa sih yang nggak kenal dengan hacker yang satu ini? Iya, Jim Giovedi. Jim Giovedi adalah hacker asal Indonesia yang lahir pada tanggal 28 Juni 1979 di Bandar Lampung, yang mampu meretas satelit dan mampu merubah arah satelit Wih. itu sendiri. Woi, Sekarang, Jim Giovedi sudah pindah ke London dan mendirikan Alah, kena sebuah ambil, perusahaan kan? jasa sistem keamanan teknologi informasi bersama temannya. Dan dia juga menangani jasa pengamanan sistem satelit, perbankan, dan Alah, telekomunikasi. luar negeri Pada ya. tahu nggak? Untuk Nggak tahu, ambil Bang. dia punya Belum ngomong nih, pintar. abang, sabar. Kan? Oh, oke deh. Jim tuh cuma Tapi seorang dia dari lulusan Indonesia SMU juga. loh dan belajar teknik hacking secara otodidak. Lagi-lagi otodidak, keren kan? Hal ini juga pernah menjadi salah satu topik bahasan dalam Black Hat Security Conference di Washington DC Wah. beberapa tahun lalu. Namun, Jim tidak mau dianggap sebagai pakar apalagi peretas. Dia hanya mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang pengamat dan partisipan aktif saja. Gak sombong kan dia? Ya Udah boleh keren, gak lah. sombong lagi. Nah, yang keren nih, pada tahun 2004, ia diminta KPU untuk mencari tahu pelaku penjebol pusat data penghitungan suara pemilu dan Hah? berhasil. Keren nggak? Kira-kira Snackser atau bukan ya itu? wah. Dia boleh dicek kan? Iya. Wah itu dia. Hah. Ada yang kebaikan dia, ada yang tidak Keburukan juga. dia. Tapi kalau ini kepintaran manusia diguna yang tidak salah guna, diguna dengan baik, mantap. It's the best. Mudah-mudahan lah hacker-hacker ini guna untuk kebaikan rakyat ataupun sesama manusia. Tidak yang ngasih Ya, macam tadi yang pertama tuh udah si Rudy. mencuri nama dia tuh, ataupun ceroboh file-file itu kan tidak bagus. Tidak bagus. Sebab kalau manusia itu boleh ceroboh file-file ataupun data-data, berarti dia boleh ceroboh bank, akun-akun kita, boleh hilang duit, begitu. Wah, itu pun daripada sosial media. Sosial media. Ya, saya nampak juga. Oke guys, terima kasih banyak-banyak ya. Ternyatanya Indonesia memang banyak betul yang pintar-pintar ya. Ada yang tidak pergi sekolah tapi kepintaran betul-betul tahap dewa. Iya. Macam Mantap, yang guys. Tahun tuh itu. Terima kasih banyak-banyak dan kita jumpa lagi di video kita seterusnya. Bye bye guys.